أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus dan terus sampai Allah kemudian mewafatkan kita. Terus harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari-hari ini ya, orang-orang pada sibuk ngalur ngidul ya, ke kanan ke kiri. Baik, kita dari tadi habis subuh ya sampai menjelang duhur, kemudian setelah duhur sampai asar, setelah asar sampai menjelang maghrib, sudah kita wakafkan waktu dan tenaga kita untuk dunia. Bisa jadi demikian. Kita bekerja ya, mencari nafkah. Maka ayo kita bareng-bareng selesai sholat maghrib ini sampai nanti sholat isya dan disambung lagi setelah azan nanti, kita hadirkan jasad kita, kita hadirkan hati kita, dan kita hadirkan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pikiran, hati, jasad harus
hadir di tempat ini. Jangan sampai jasadnya di sini, tapi pikirannya ke quick count. Iya. Ya Allah, Ustaz, perih rasanya hati aku, Ustaz. Ngapo? Ayam aku kalah. Baik, siap ya? Sudah, hilangkan dulu yang demikian. Bismillah, kita nuntut ilmu. Ya. Agak aman setelah azan masih nyambung, lagi kesek-kesek. Tahu kesek-kesek enggak? Caknya, aduh. Nah, berapa persennya? Aduh. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa hari-hari ini manusia tersibukkan. Ya, tersibukkan. Maka alhamdulillah kemarin kita sudah mengambil sebab, ya. Sudah mengambil sebab, sudah taat kepada pemerintah, yaitu kita memilih, menentukan pilihan kita. Maka selebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menentukan. Bahkan sebelum kita milih, bahkan sebelum kita dilahirkan, Allah sudah menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpin kita di negeri kita ini. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang teramat penting. Saya mengambil judul ini kesimpulan-kesimpulan dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa hakikat dari kehidupan kita ini, kita mencari sesuatu. Ya, judul kajian kita adalah pencarian manusia. Dalam kehidupan ini kita mencari sesuatu. Namun sebelum kita masuk kepada judul tersebut, yang ingin kami ingatkan di sini, Bapak Ibu sekalian, dalam meniti kehidupan ini kita harus mempunyai kepak. Apa Pak kepak, Pak? Kepak itu apa? Sayap. Kenapa? Jelas, aman. Ibu-ibu kedengaran enggak, Bu? Alhamdulillah, ayu-ayuku, Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Tadi waktu saya pakai mobil, Masya Allah, ada jamaah ya dari ibu-ibu, ayu-ayuku yang ada di belakang mobil saya. Dalam hati, Masya Allah, semoga Allah berkahi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bahwa di dalam kehidupan kita ini kita harus memiliki kepak, memiliki sayap. Apa yang ada di benak antum, apa yang ada di benak antunna, para ummahat, ibu-ibu sekalian, ketika saya menyebut sayap, sayap itu untuk terbang, ya kan? Nggon mabur untuk terbang. Pertanyaan berikutnya, bisakah seseorang dalam kehidupan ini atau dia mau terbang itu dengan menggunakan satu sayap? Wong pesawat aja harus memiliki dua sayap. Bahkan terkadang kita menemukan hewan, Pak ya, ternyata berlapis-lapis sayapnya itu. Sayap apa kira-kira?
aman kita sering makan terus gigi kita habis itu apa? Belalang. Ada berapa lapis? Belalang itu sayap. Ada lagi kawan belalang itu yang dia sering masang kuda-kuda itu. Yang jahit. Apa? Aman uji aku wong beli deni mentada. Ibu-ibu ada wong beli deda? Ya. Alhamdulillah Bu, bapak-bapak sekalian, aku cinta dengan bahasaku. Dari tahun 2005 sampai 2021 aku tuh tidak di dusun, tidak di Belide, tidak di rumah. Alhamdulillah di Madinah saya bahasa Belide kalau nelpon orang tua. Ini dah kita nih kan ada uang, mohon maaf tanda kutip begaya. Baru keluar 1 tahun 2 tahun dari dusun dia, pas balik ke dusun lah tak kenang lagi. Tidak ingat lagi dengan bahasa dia, ya dan kegaya. Ada lagi merantau ke Arab Saudi sana, pas balik bahasa Arab semua uang tuh. Tidak usah aja itu. Begaya nian menuju gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini pun kita harus memiliki dua sayap. Dari mana sayap tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun." Sungguh menakjubkan perkara hidup seorang mukmin itu, karena setiap perkara dari hidup dia itu adalah kebaikan. In asabatu sarra syakar. Aman dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Inilah yang dimaksud dengan dua sayap tersebut. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kehidupan kita itu cuma bermuara di dua masalah ini saja. Kalau kita perhatikan, hidup kita itu cuma bermuara di dua sayap ini saja. Dapat nikmat, dapat musibah. Dapat nikmat, dapat ujian. Dapat nikmat, dapat ujian. Tapi dari sisi yang lain, baik itu nikmat pun itu ujian. Maka kalau kita paham konsep ini, kita itu tidak silau sama wong-wong yang tidak sholat tapi nikmatnya luar biasa. Oh, mobilnya 4, motornya 5, anaknya di luar negeri. Tidak silau, itu juga ujian. Maka ketika seseorang misalkan mendapatkan musibah, kok dia nggak sabar, berarti kepaknya tadi patah. Gak iso mabur, gak bisa terbang. Terbang mengarungi kehidupan ini gak bisa dia, patah sayapnya. Kapan? Ketika diuji, mendapatkan ujian dalam hidup, dia gak sabar. Nah, untuk sabar ini Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki ilmu. Untuk sabar ini gimana bisa sabar? Harus tahu ilmunya. Ilmu tentang sabar apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, maka Allah akan memberikan mereka ganjaran tanpa batas. Oh, berarti aku lagi diuji. Aku mau dikasih oleh Allah pahala yang tanpa batas. Nah, akhirnya sabar. Sabar tersebut dihasilkan karena ilmu. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan nikmat, kok dia malah kufur. 1 bulan dia penghasilannya bisa sampai 100 juta, tapi 1 rupiah pun tidak ada yang dia sedekahkan misalkan. Ini kufur. 1 malam bisa habis berapa? Bisa habis 10 juta untuk, mohon maaf, mabuk-mabukan, ke diskotik, nyawer, mohon maaf, biduan.
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian juga dikatakan sayapnya patah. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita itu diuji kemudian dapat nikmat kemudian dapat musibah, dapat nikmat kemudian diuji? Sampai kapan? Sampai kita mati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, menakjubkan perkara hidup seorang mukmin itu sangat menakjubkan, dan itu tidak bisa didapati kecuali pada jiwa orang yang beriman. Kapan? Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, mendapatkan musibah dia bersabar, dan dua-duanya baik bagi dia. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu ketika dia mendapatkan ujian dalam hidup, ditekan oleh imannya. Nih misalkan dia kena hantaman ujian, kena hantaman musibah, tapi dia nggak baperan, sedih iya, tapi nggak berlarut-larut, ditekan oleh imannya, ya. Ini ujian ya, ujian nih, dihantam oleh ujian, ditekan oleh iman, kena ditekan. Ujian apapun itu, saya ambil contoh, misalkan ada seorang bujang yang dia mau melamar seorang wanita, ternyata Allah takdirkan dia dengan si fulana ditolak, dengan Mbak Bidan, misalkan dia adalah seorang bidan, ditolak, dengan dokter ditolak. Nikmati saja penolakan tersebut. Karena apa? Iman yang menekan dia. Allah ini mau menggiring saya kepada siapa sih sebenarnya? Allah ini mau menggiring saya kepada siapa sih sebenarnya? Saya mempunyai jamaah yang dia itu menentukan tanggal umroh itu sudah sampai 5 kali lebih. Tapi yang tanggal sekian gagal, nggak jadi berangkat. Tanggal sekian gagal, nggak jadi berangkat. Saya katakan sama beliau, saya bilang, Pak, bersabar. Allah mau memberangkatkan Bapak ini pada tanggal berapa sih? Dinikmati saja. Maka kalau demikian konsep hidup seorang mukmin, dia akan bahagia, ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Seseorang itu, kata beliau, tidak akan mampu bersabar kecuali dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa Ustaz? Pencarian manusia di permukaan bumi ini. Saya katakan kepada antum dan kepada antunna para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih ada orang yang sampai bikin grup? Grup apa itu? Grup yang suka mancing. Ya. Kenapa? Oh, ayo yang suka mancing, yuk. Merek pancingnya apa yang bagus? Umpannya apa? Kailnya seperti apa? Tahu kailnya? Menuju kami itu raid pancing. Seperti apa? Tahu semua mereknya. Bikin grup WA. Akhirnya ayo kita mancing ke Sungai Lematang, ayo kita mancing ke Sungai Medang, ayo kita mancing ke Gunung Kemala, ayo kita macam-macam. Ada lagi orang-orang yang bikin kelompok Harley Davidson, moge, motor gede, yang suka touring. Ya. Ada lagi yang bikin grup yang suka bisnis madu, misal. Kenapa melakukan yang demikian? Jawabannya cuma satu, karena mereka mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Bikin klub motor, bikin klub yang suka sepeda, bikin klub yang suka mancing. Ini hal-hal yang diperbolehkan. Pun demikian dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya ambil contoh, berani nggak Pak antum dan antunna para ummahat bertanya kepada orang-orang yang kecanduan narkoba? Kalau kita tanya, Dek, kenapa sih Dek kok kecanduan obatan-obatan terlarang? Dia akan bilang apa Pak? Saya itu kalau makan obat ini saya akan ngeplay. Tahu ngeplay Pak? Ngeplay, ngerasa terbang. Masalah itu akan hilang kata mereka. Nah, itu berarti mencari kebahagiaan. Kenapa orang larinya ke minum-minuman keras? Mencari kebahagiaan. Kenapa ada orang yang kemudian sering ngebut-ngebutan pakai motor? Itu mencari kebahagiaan. Maka inilah pencarian manusia itu. Apapun yang dilakukan oleh manusia sampai nanti hari kiamat, satu, cuma mencari kebahagiaan. Cuma mencari kebahagiaan. Kenapa orang sampai mau dia merasa bahwa apa ini Kak? Kayaknya kerawai ya, gigit saya ini. Baik. Salah satu ruqyah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Kalau kita dipatok ular, kalajengking ya, dan kerawai dan sejenisnya itu, bacakan apa? Al-Fatihah, kemudian hembuskan ke tangan kita dan kita lap di mana tempat kita digigit. Saya itu Pak, Bu, sering ikut nebas. Tahu nebas tak? Nebas balang, nebas belukar ba'aku. Itu saya pernah digigit kerawai sampai 6 liang, 6 gigitan. Jadi nyerbu dia, Masya Allah. Sampai lari terbirit-birit saya. Jadi kalau satu ini masih mending, soalnya pernah digigit sampai 6. Masya Allah. Taib khairan insyaallah. Dia melok kajian jarang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang dia memiliki rumah 1 lantai. Oh, enggak cukup, kayaknya 2 lantai. Kenapa mau ditambah 2 lantai itu? Karena dia merasa kalau 2 lantai bahagia. Ada orang yang suka misalkan pancing harga 1 juta enggak cukup. Oh, kayaknya ada merek yang lebih keren ini. Beli yang harga 5 juta. Karena apa? Mencari kebahagiaan itu tadi. Nah, inilah pencarian manusia itu. Nah, enaknya kita orang yang beriman ini sudah Allah tentukan kebahagiaan itu letaknya di mana. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang awam ya, yang mereka nggak tahu tentang ilmu agama kita, agama mereka sendiri, mereka tidak mendalami, itu mencari kebahagiaan itu kan meraba-raba mereka. Larinya ke pancing, larinya ke sepeda, larinya ke minum-minum keras, larinya ke narkoba, larinya ke karaoke, larinya kan meraba-raba. Karena nggak tahu tadi di mana letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Didengarkan. Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nas. Kebahagiaan itu, tolak ukur kebahagiaan itu bukan terletak kepada banyaknya pembendaharaan dunia, akan tetapi kebahagiaan itu adalah kaya hati, hati yang qanaah, hati yang merasa cukup. Makanya maha adil Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang menciptakan kita, jadi Allah tahu. Berarti kalau Allah meletakkan kebahagiaan pada hati, wallah, cleaning service itu berhak untuk bahagia. Kenapa?
Cleaning service, tahu Pak? Cleaning service yang sering membersihkan toilet di mall, di bank, ya, mungkin di pesantren, mungkin di masjid, mohon maaf. Cleaning service. Mungkin dia pergi ke mall untuk membersihkan toilet mall itu, nggak punya motor, pakai sepeda, tapi dia punya hati kok, Masya Allah, membersihkannya sambil senyum. Ketika ada yang mau masuk toilet, dia sopan santun, silahkan Pak. Kok bahagia banget ya kayaknya. Karena itu tadi, Allah meletakkan kebahagiaan itu pada hati. Demi Allah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian seseorang yang dia naik Rubicon. Tahu Rubicon? Mobil Rubicon. Dilihatlah di YouTube, di internet itu, berapa nian harga Rubicon itu. Sampai miliaran. Dia jalan-jalan pagi ke sawah, naik Rubicon, ternyata di tengah-tengah sawah sana ada suami istri yang cekakak cekikik saling suapi nasi yang berlaukkan sambal doang. Dia berkata kepada dirinya, subhanallah, demi Allah saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang dirasakan suami istri itu. Walaupun aku iki numpak Rubicon, walaupun aku naik Rubicon. Ternyata kebahagiaan itu tidak terletak pada Rubicon. Ternyata kebahagiaan itu tidak terletak pada rumah yang megah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang luar sana kan meraba-raba. Mereka mengatakan, mereka mengira bahwa popularitas itu adalah kebahagiaan. Makanya mati-matian mengejar popularitas. Mati-matian. Lihatlah para selebritis. Kalau kita lihat entertain, bukan nyuruh lihat ya, tapi mungkin dulu kita pernah melihat itu. Kurang popularitas apa lagi? Allah karuniakan kepada mereka fisik yang baik, yang bagus, yang ganteng, yang cantik. Popularitas mereka dapatkan, tapi bentar-bentar apa? Cerai. Bentar-bentar kena kasus. Bentar-bentar kena penyakit. Makanya maha adil Allah sekali lagi. Allah meletakkan kebahagiaan itu pada hati. Orang yang cuma ke sawah pakai sepeda ontel itu bahagia, bonceng istrinya. Kok bisa? Makanya sekali lagi Allah maha adil Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Allah maha adil. Kalaulah kebahagiaan itu terletak pada harta, kasihan sekali orang yang miskin hidupnya. Kalau Allah meletakkan kebahagiaan itu pada jabatan, kasihan sekali rakyat jelata. Tapi ternyata banyak para pejabat yang gak bahagia. Bentar-bentar dipanggil KPK, bentar-bentar ngambil S2 di penjara. Ya. Maka orang-orang tersebut mati-matian mencari apa Bapak Ibu sekalian? Mencari popularitas. Padahal ulama kita telah mengatakan yuhibbud dhuhur yaksibud dhuhur. Cinta kepada popularitas akan mematahkan punggung seseorang. Pada 2019 Michael Jackson meninggal dunia. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Kelas 3 SMA. King Pop, rajanya pop, ya Michael Jackson. Insya Allah antum dan antuna tahu semua. Dia itu kalau dia mau belanja ke supermarket, dia mengatakan kepada yang supermarket, saya mau belanja, tolong jangan sampai ada satupun orang yang masuk. Karena apa? Karena udah saking popularitasnya tadi, kemana-mana pakai masker, kemana-mana pakai jumper menutupi mukanya. Karena dia tidak mau bahwa dia adalah Michael Jackson. Sampai masuk supermarket Bapak Ibu sekalian, nggak boleh ada yang masuk. Aman bahasa kami itu dipak sama dia. Aku bayar yang nak belanja. Saking dia mau merasakan bagaimana rasanya belanja seperti orang pada umumnya.
Kalau orang-orang tahu bahwa dia adalah Michael Jackson, maka orang-orang tersebut akan minta foto, minta tanda tangan. Susah Pak hidupnya itu. Maka kok sekarang ngerasa aneh orang mengejar popularitas. Ada juga, mohon maaf, ini hari banyak orang yang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Sampai kadang kalau aman aku pakai sepeda, pakai motor, ya pakai mobil, itu jingok kanan, jingok kiri itulah banyak nian wajah. Sampai-sampai ada yang mirip bak aku dewek. Nah, bak aku nyalon ujiku. Oh, ternyata bukan. Bukan tidak boleh, silakan. Kalau mempunyai ilmu di bidang itu, silakan. Tapi maksud kami yang di sini adalah orang-orang itu mengira bahwa kebahagiaan ada di popularitas. Orang-orang mengira bahwa kebahagiaan itu ada pada jabatan. Orang-orang mengira bahwa kebahagiaan itu pada harta. Enggak, kebahagiaan itu ada pada hati. Orang yang paling bahagia adalah orang yang berilmu. Orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan dimaknai Bapak Ibu sekalian kebahagiaan itu tanpa masalah, bukan. Tadi kan tentang sayap tadi. Tentang sayap tadi yang saya katakan di awal. Setiap perkara hidup orang yang beriman itu adalah baik bagi dirinya. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar dan itu baik bagi dirinya. Ternyata walaupun dia mendapatkan musibah, dia bahagia. Idza ahabballahu biqaumin ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada seseorang, Allah akan mengujinya. Maka kalau dia paham tentang kalimat tersebut, dia akan merasa bahagia. Berarti Allah cinta kepada aku. Kenapa Allah menguji aku? Baik. Sudah azan belum? Berapa menit lagi? Berapa? 7 menit lagi. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Tidak usah kalian itu takjub, tidak usah kalian itu iri, dengki, hasad, merasa aneh dengan harta-harta mereka. Pernah nggak kita itu ngerasa, ya Allah, saat itu tidak pernah sholat tapi hartanya ya Allah, tapi rezekinya ya Allah. Akulah sholat lah hijrah ini udah puluhan tahun masih inilah gitu. Ini hiburan untuk kita. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah kalian takjub terhadap harta mereka dan anak-anak mereka. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir itu, orang-orang barat sana, lihat bagaimana fisik mereka. Tinggi, putih, hidung mancung. Anak pertama lahir kayak boneka, anak kedua lahir kayak boneka. Saking cantik dan gantengnya luar biasa. Padahal kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran kita pakai cermin, ya kita malu sendiri dengan wajah kita. Misalkan ya Allah, ngapa kuping aku cak ini ya Allah. Sabar, karena apa? Di dalam hadis yang sahih bahwa tatkala penduduk surga itu nanti dimasukkan ke dalam surga, Allah akan samaratakan kita seperti bapak kita. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. 40 hasta ke atas. Dan Allah akan gantengkan kita. Para ummahat apabila menjadi ummahat yang solehah akan menjadi pemimpin wanita, bahkan bidadari berada di bawah mereka. Kapan? Ketika menjadi istri yang soleh. Jadi bersabar ya, yang mungkin dilahirkan agak gelap ya,
Mungkin yang dilahirkan agak tidak tinggi badan. Sebenarnya ini bukan fisik kita, ini bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu adalah yang ada di dalam. Apa itu? Ruh. Ruh inilah yang segala-galanya adalah ruh. Ruh kita condong kepada kebaikan atau tidak, ini fisik ini cuma mengikuti. Ya Allah, ngapa jari aku panjang, yang ini pendek nih ya. Ya Allah, ngapa jari aku bercengkah, tahu cengkah? Nah, yang ini bercengkah ke sini. Kelingking aku ada 3 Zat. Bonus, ini nggak ada apa-apanya. Yang sebenarnya adalah apa yang ada di dalam jiwa kita, yaitu roh kita. Baik. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian takjub terhadap harta dan anak-anak mereka, enggak usah heran. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hanya menginginkan mereka untuk diazab, itu dikarenakan Allah mau mengazab mereka. Dengan apa? Biha, dengan apa? Dengan harta dan anak-anak mereka. Di mana? Di mana? Perhatikan, di mana? Fil hayatid dunya, sebelum akhirat. Paham enggak? Enggak usah takjub kalian dengan harta dan anak-anak mereka. Allah itu cuma mau mengazab mereka dengan anak-anak mereka, dengan harta mereka di dunia. Maka kita perhatikan orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang sholat baidah, bahkan setahun 2 kali baidah, Idul Fitri, Idul Adha, Aida juga kejingoan. Mempunyai Masya Allah rumahnya, Masya Allah kebun karetnya, tapi dia tersibukkan dengan hartanya. Ya Allah, udah pacak tidur. Aku bulan ini untung apa rugi ya? Bentar-bentar ada yang ngambil barang, bentar-bentar ada yang nak berutang, bentar-bentar ada yang nelpon, bentar-bentar ada meeting, bentar-bentar keluar provinsi, bentar-bentar sibuk habis. Nah, itulah yang dimaksud dengan azab terhadap mereka. Jadi untuk apa? Untuk hadir di majelis ilmu tambah jauh, sholat baidah. Nah, ini berarti hartanya itu sebagai azab bagi dia. Wala auladuhum, juga anak-anak mereka. Masya Allah, itu tadi yang seperti yang sudah saya singgung. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Mungkin di Pragumuli ini orang nomor 5 paling kaya misalkan, tapi ternyata anak pertamanya narkoba, anak keduanya hilang akal, anak ketiganya di penjara bunuh orang, anak keempat azab. Maka apa yang membuat kita terheran-heran? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita nggak usah takjub. Bersyukur Pak, ya Allah. Ada berapa kipas kita Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kipas. Kita tenang belajar. Agak nak habis isya, nasi nak dimakan ado. Ada tak? Iya Bu, mohon maaf. Caknya Ustadznya lah lapar itu. Tidak, belum Maksud aku bukan yang di sini, yang di rumah. Ada kan yang di rumah, nikmat mana yang nak dicari? Sambil dengarkan kajian, disediakan windrow. Apalagi nak dicari? Saya katakan seperti tadi, ini hari orang tersibukkan ngalor ngidul. Sampai ada yang nyekik saudaranya, ya kan, kerah bajunya, ngapo nih yang kau tidak milih, hawa akulah henjuk kemarin. Misalkan, mana mata pilih kau nih, balik ke 500 itu. Sibuk sekarang. Sebelum azan saya akhiri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah dan Rasulnya melaknat orang yang menyogok dan juga yang menerima sogok. Ustaz, tapi bukan duit yang aku dikasih ini, sajadah. Gue sajadah. Walaupun sejadah, walaupun Al-Quran, sogok Allah laknat. Nerimo tidak nerimo, tanyalah ke ustaz yang lain. Jangan main-main, lah ngaji masih nerima sogok. Ya ibu-ibu ya,
Ya Allah saat aku nih panci, akulah bolong, saat aku nak beli panci, jangan terima. Walaupun yang dikasih adalah panci. Barakallahu fikum, kita sambung setelah azan insyaallah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Barakallahu fiikum. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kajian saya sudah memaparkan bahwa kita akan selalu mendapatkan imma nikmat wa imma musibah atau ujian. Namun pada hakikatnya bahwa kita di permukaan bumi ini memang untuk diuji. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Bahwa di dunia ini kita memang untuk diuji. Tapi garis bawah berikutnya perhatikan. Memang untuk diuji, tapi ujian tersebut ada paket-paketnya. Bagaimana itu, Ustaz? Kayak kita beli data, beli paket internet. Kadang beli 1 giga, kadang beli 2 giga. Itu masa aktifnya kapan? 1 bulan. Ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari. Pun demikian, kalau saya boleh bahasakan, pun demikian dengan kehidupan kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu selalu ada paket-paketnya. Nah, Allah memberikan ujian kepada kita. Misalkan saya diuji oleh Allah, misalkan aku akan uji selama 1 tahun. Nah, ujian saya selama 1 tahun ini nggak mungkin diberikan ke bapak ini misalkan. Jangan. Nanti bapak ini nggak kuat. Ini bisanya kepada atau malah sebaliknya. Ada jamaah saya yang mungkin engkau kata Allah saya uji selama 3 tahun. Ini 3 tahun ini nggak mungkin saya kasih ke dia nggak bakal kuat. Paham ya, Bapak Ibu? Selalu demikian. Ya, saya ambil contoh. Corona kemarin itu Allah kirimkan berapa tahun? 3 tahun kurang lebih. Kemana sekarang? Alhamdulillah. Kemarin kemarau kita dilanda kemarau berapa? Hampir 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. Mana sekarang kemarau? Malah ngeluh pula hujan terus nih, Zat. Ayo siapa yang terus nak minta istikharah? Istikharah apa? Istisqa, minta hujan. Nah, Allah jo. Lah ngeluh pula. Zat, enggak aja aku nak ngangkat, getah habis terus. Ya, maksudnya kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Ujian Allah itu ada paket-paketnya sekali lagi. Diuji 6 bulan, nah tapi perhatikan. Tapi selama kita menghabiskan paket ujian tersebut, Allah tuh nak jingok kita tuh kanan ke kiri enggak atau tetap lurus. Makanya ini garis bawahi bersama. Nak makmanobiye ujian Allah yang berikan kepada kita, jangan pernah melanggar larangan Allah. Garis bawahi. Memang ketika kita sedang diuji itu, Masya Allah, manusiawi, menggerutu. Ternyata dia sudah buat tali nilon, ya kan? Dalam kamar, ya. Dah nak dikat baik, ya. Nah, Allah tuh mau lihat. Selama kita menghabiskan paket data, paket internet ini, paket ujian ini, kita itu ke kanan ke kiri atau tetap stay on track, tetap di jalan itu enggak? Demi Allah, saya doakan ya Allah. Siapa sih yang enggak sulit sekarang siapa?
Kita ini sulit semua, pemantang sulit. Mohon maaf, tukang ojek sulit. Siapa yang gak sulit sekarang? Yang kerja di pasar sulit. Yang jualan nasi uduk, misalkan ibu-ibu, sulit. Siapa yang gak sulit sekarang? Tapi yakinlah pasti berakhir. Nah, saya ambil satu kisah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lama kan gak dikaruniai anak, kemudian lahirlah siapa? Ismail dari rahimnya Hajar. Kemudian Allah mewahyukan kepada Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke padang tandus. Dibawalah Hajar dan Ismail, ibu-ibu ya, perhatikan ibu-ibu. Dibawalah oleh Ibrahim nih Hajar dan Ismail ke padang tandus. Kemudian Ibrahim ini tanpa mengatakan sepatah kata pun, Ibrahim kemudian membelakangi Hajar dan Ismail pergi meninggalkan keduanya. Berjalan terus. Manusiawi, Hajar kan Ibrahim, ilaman takiluna ya Ibrahim. Engkau mau tinggalkan kami kepada siapa? Lihat gak ada tumbuhan saja enggan untuk tumbuh di tempat ini. Ibrahim, aman bahasa kita tuh, jangan main-main kau, perangi dia aja itu. Kelakuan seperti apa ini? Ibrahim terus tertunduk, dia terus berjalan. Ditanya terus oleh Hajar, Ibrahim terus tertunduk berjalan, gak menoleh kepada Hajar dan Ismail yang masih merah itu. Kemudian apa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hajar karena beliau adalah istri yang solehah, beliau merubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Ibrahim menyucurkan, meneteskan air mata sambil mengangguk. Iya, Allah yang menyuruh saya untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Apa kata Hajar? Ibu-ibu perhatikan, apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'unallah, pergilah engkau Ibrahim, Allah tidak akan meninggalkan kami sendirian di tempat ini. Nah, kita pernah nggak sampai titik itu dalam kehidupan? Sehingga mohon maaf kita harus ngambil 300.000 itu, 400.000 itu. Tidak, Ustaz, pokoknya tidak aku ambil kemarin tuh mati aku, Ustaz. Masa? Pernah nggak sampai pada titik ini? Kita ini lah ngaji Pak Bu. Makanya ngaji itu jangan setengah-setengah. Sudah kepalangan diejek orang karena pakai jenggot, sudah kepalangan diejek orang karena jilbab gede, kepalangan nian. Jangan setengah-setengah. Ini fungsinya ngaji ini untuk mengokohkan iman kita. Kata Ustaz Khalid, jangan mental kerupuk, diketok langsung pecah. Saya ambil contoh yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu dikejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya sampai mentok di depan mereka Laut Merah. Berarti apa? Aman ke depan Laut Merah, aman nak ke belakang, diremukkan badan kita uji pengikut siapa? Musa. Nah, ke belakang kita ketemu dengan Fir'aun. Coba, pernah nggak di posisi itu dalam hidup? Sampai-sampai pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Wahai Musa, sudah habis kita. Habis riwayat kita, wahai Musa. Apa kata Musa alaihissalam? Kalla. Apa arti kalla? Aman ada la, ada kalla. Kalau Musa mengatakan la, itu biasa baik. Tapi Musa mengatakan kalla. Kalla itu tak bakal mungkin Allah meninggalkan kita. Tak bakal mungkin kita kalah oleh Fir'aun. Maksudnya mustahil kita akan dihancurkan oleh Fir'aun. Apa kata Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya ada bersamaku Allah yang akan membukakan jalan untuk kita. Nah, coba
Antum Bapak Ibu sekalian, kalau membaca sirah perjalanan para nabi, para sahabat, diuji nggak mereka? Diuji, tapi kan berakhir semua. Nabi Musa ternyata ending akhirnya adalah apa? Mentok di Laut Merah, Allah membinasakan Fir'aun. Ya, semuanya berakhir dalam hidup. Tapi jujur saat saya sudah 5 tahun ini, 5 tahun diuji. Dulu tuh lalai 10 tahun. Seharusnya tahan dan sabar 5 tahun lagi supaya adil. Kita lalai tidak sholat selama 10 tahun, berarti kita harus sabar dengan ujian Allah selama 10 tahun juga. Ini dah lalai kemarin itu selama 15 tahun, hijrah baru 2 bulan dah tak tahan. Karena ejekan orang lain, karena ekonomi susah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berbicara tentang ekonomi, mungkin ada yang mengatakan Ustaz ini belum pernah niat ngerasain susah. Kata saya, Bapak, ayo kapan-kapan ke Tanjung Telang, jengok rumah aku. Ayo. Malam ini aman hujan, ayo jengok rumah aku. Hujan sampai 20 ember kadang aku ambil banyu di rumah aku. Galak tukaran rumah. Aku ke rumah Bapak Ibu di Prabu, kau ke Tanjung Telang sama. Jadi nasihat ini bukan karena saya Ustaz enak rumahnya 3 tingkat, kata siapa Pak? Tapi kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar karena yakinlah insyaallah, dan saya yakin saya tidak akan kebanjiran terus-menerus kayak gitu. Allah akan menitipkan harta, rezeki insyaallah ke depannya untuk bisa renov rumah itu. Saya dulu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini bukan curhat ya, ambil baiknya silakan. Saya dulu waktu lulus dari Madinah, saya pakai motor bapak saya, Supra. Apa yang ada di benak antum ketika mendengar kata Supra? Motor Supra. Bentar-bentar pecah ban, ya. Di depan bangunan, sarana bangunan itu pecah ban. Sampai saya hitung sudah 10 juta saya benerin motor bapak saya itu. Alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk bisa beli Vario. Selama pakai Vario ini hampir 4 tahun saya ngisi kajian kemana-mana. Pulang dari sini, misalkan dari sini saya ngisi kajian, pulang ke Tanjung Telang gelap gulita. Dan demi Allah terkadang ada yang berdiri di samping jalan itu, entah jin atau manusia. Sering saya dapat itu. Selama 4 tahun alhamdulillah Allah titipkan rezeki untuk bisa beli kendaraan roda 4. Maksudnya kayak gini loh, berakhir, semua itu pasti berakhir. Makanya selama kita menjalani paket ujian Allah ini, ojo ngalur ngidul. Jangan nak melenceng, tidak sabar. Wajahnya jualan minuman keras ini. Untungnya Masya Allah ini cahaya. Jangan Pak, stay Pak di tempat Pak, on track Pak. Tetap sabar, jangan pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang bertakwa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini juga banyak karena permasalahan ekonomi juga, jadi futur, jadi ngambil bank mekar, ya dah. Ya, ngambil bank mekar gara-gara ekonomi semua. Bapak Ibu sekalian, on track, sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, caknya lah banyak nian wong ngaji nih, tapi aku nak minta bantu itu susah sekali, dak galak bantu. Makanya jangan minta bantu sama mereka, minta bantu sama Allah. Allah nanti akan tunjukkan jalan. Ternyata nih udah ngaji Ustaz, padahal Ustaz udah lama dia ngaji Ustaz, 10 tahun, tapi apa aku nak minta bantu dia dak galak bantu Ustaz. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan kirimkan yang lebih dermawan daripada orang tersebut. Allah akan selalu bukakan jalan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar ya. Profesi apapun kita, profesi apapun suami ibu-ibu, nak sebagai tukang kah, nak sebagai ojek kah, nak sebagai bersabar. Jualan di pasar kah, jualan ikan kah, ngambil rongsokan kah, bersabar, jangan pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pasti akan berakhir, pasti akan berakhir. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
setiap sesuatu itu akan berakhir, fana, sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah wajah Rabbmu yang mulia. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ya ada di antara kita yang mungkin ada amplop yang belum terbuka, sudah jangan usah terlanjur aku ambil, ya sudah. Mungkin bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ya jangan yang dimakan. Ada mungkin sarung yang belum terpakai kan, jangan dipakai. Tidak boleh. Sogoan itu apapun bentuk dan jenisnya Allah laknat. Ya. Bapaknya Al-Imam Bukhari mengatakan, yang aku tahu kata beliau, tidak ada dari hartaku yang haram dan juga syubhat. Maka lahirlah Imam Bukhari, anakku. Ini menunjukkan bahwa apa? Harta nasi, ya kan, yang kita suapkan kepada istri dan anak-anak kita itu akan berpengaruh bagi kehidupan mereka. Kita ngeluh istri kita nggak taat, kita ngeluh anak kita nakal, ya kau jinggo dulu, yang kau suapkan kepada mereka itu apa? Jangan-jangan kita tidak jinggo lagi, halal haram hantam pokoknya. Ini berpengaruh kepada perilaku keluarga kita, dan juga berpengaruh kepada doa. Salah satu pengaruh makanan yang haram adalah Allah tidak mengabulkan doanya. Ya, na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Kemudian Imam Bukhari kembali mengatakan, tadi kan perkataan mbaknya, sekarang Imam Bukhari mengatakan, semenjak aku tahu bahwa ghibah, jelek keluar dari belakang itu adalah haram, maka aku tinggalkan ghibah, maka lahirlah Sahih Bukhari. Berapa hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari? Bapak Ibu, 7.000 lebih. Dan para ulama mengatakan bahwa setiap kali Imam Bukhari mau mencantumkan hadis di Sahih Bukhari, maka beliau selalu sholat istikharah. Berarti beliau sholat istikharah 70.000 kali, kurang lebih. Ya. Ini mencantumkan hadis, maksudnya ini aku cantumkan enggak ya? Aduh kok ragu-ragu istikharah. Ini bakal aku cantumkan enggak ya? Ini aku cantumkan di bab apa ya? Di bab fikih atau bab apa? Dicantumkannya di mana? Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Padahal mencantumkan hadis. Dan saya rasa insya Allah kita nggak usah istikharah untuk mengecap atau mengira bahwa sogoan itu haram atau halal. Nggak usah istikharah, lah tahu kan? Loh Ustaz, ini ada yang datang Ustaz, aku nak istikharah dulu. Allah, caknya aku lebih condong untuk diambil Ustaz. Nah, istikharah apa ini? Yang bisik itu apa? Syaitan. Ambil. Ustaz, tapi yang dia kasih itu baju takwa Ustaz, buat sholat. Ternyata di belakang sini ada nomornya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Ustaz, bagaimana saat yang sudah terlanjur termakan, misalkan ya, yang sudah terlanjur termakan saat dibelikan nasi segala macam, aman berasnya masih ada dengan hasil uang tersebut, maka sedekah akan kepada yang lebih membutuhkan. Ya, kalau sudah terlanjur dimakan, kemarin saat beli nasi bungkus sudah terlanjur dimakan, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat ya untuk kedepannya. Kalau ada momen-momen seperti ini, pemilihan apa segala macam, jangan terima sogok apapun bentuknya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ujian Allah itu akan ada ending dan akhirnya. Ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk mengamalkan apa-apa yang kita bahas. Ya. Kemudian Allah istiqomahkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.